Baiklah, di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas saya, yaitu pada chapter ini mengenai akuntansi kas dan bank. Untuk PT-nya masih sama dengan sebelumnya, yaitu PT Air Transport. Dengan data pegawai Yoga dan Santi hanya berbeda di tunjangan sebulan, yaitu untuk Yoga 1.050.000 dan Santi 200.000. Oke, pada transaksi tanggal 2 yaitu membayar gaji karyawan. Untuk perhitungan Yoga, gaji sebulan 15 juta, tunjangan 1.050.000, maka penghasilan brutonya adalah 16.050.000. Dan untuk pengurangannya yaitu biaya jabatan. Biaya jabatan maksimal hanya 500.000 dan penghasilan neto sebulannya 15.550.000. Untuk penghasilan neto setahun maka dikali dengan 12, hasilnya adalah 186.600.000. Untuk PTKP-nya yaitu wajib pajak sebesar 54 juta, status menikah 4.500.000 dan tanggungan satu anak 4.500.000, maka PTKP-nya adalah 63 juta. Dan untuk PKP-nya yaitu sebesar 123.600.000. Dan untuk PPh pasal 21-nya yaitu 5% dikali dengan 50 juta, 2.500.000, dan sisanya dari 123.600.000 yaitu 73.600.000 dikali dengan 15%, maka hasilnya adalah 11.040.000. PPh pasal 21-nya sebesar 13.540.000. Dan untuk PPh pasal 21 sebulannya, maka dibagi dengan 12 saja, hasilnya adalah 1.128.300 sekian. Oke, untuk jurnalnya yaitu biaya gaji sebesar 16.050.000 pada PPh pasal 21 terhutang sebesar 1.128.300 sekian dan kas di bank sebesar 14.921.667. Oke, untuk perhitungan Santi, gaji sebulan sebesar 5 juta, tunjangan 200.000, maka penghasilan brutonya adalah 5.200.000. Dan pengurangannya yaitu, oke, ini didapat dari 5.200.000 dikali dengan 5%, maka hasilnya adalah 260.000. Penghasilan neto sebulannya jadinya 4.940.000. Dan untuk setahun maka dikali dengan 12, hasilnya ada 59.280.000. Dan untuk PTKP-nya yaitu wajib pajak 54 juta. Dan untuk status menikah dan tanggungan satu anak tidak diakui karena tidak memiliki NPWP. Maka PTKP-nya yaitu yang diakui hanya wajib pajaknya sebesar 54 juta. Maka PKP-nya yaitu 5.280.000. Untuk PPh pasal 21-nya 5% dikali 120% dikali dengan PKP-nya yaitu sebesar 5.280.000. Maka hasilnya adalah 316.800. Kenapa ada 120%-nya? Karena si Santi tidak memiliki NPWP. Oke, maka dari untuk PPh pasal 21 sebulannya dari 316.800 ini dibagi dengan 12, maka PPh pasal 21 sebulannya sebesar 26.400. Dan jurnalnya yaitu biaya gaji 5.200.000 pada PPh pasal 21 terutang 316.800 dan kas di banknya 4.883.200. Oke, lanjut di transaksi yang kedua yaitu pada tanggal 10 melakukan pengisian kas kecil sebesar 15 juta. Untuk jurnalnya yaitu menggunakan fluctuation method. Oke, kas kecil pada bank sebesar 15 juta. Oke, untuk pada tanggal 15 membayar langganan majalah bisnis 1 juta dengan menggunakan kas kecil. Di soalnya, perintahnya yaitu untuk penggunaan kas kecil menggunakan metode fluctuation method. Yaitu jurnalnya itu beban langganan pada kas kecil sebesar 1 juta.
Oke, untuk pada tanggal 20 membayar iklan televisi sebesar 5 juta dengan menggunakan kas kecil. Dan ini masih sama menggunakan fluctuation method, yaitu beban iklan pada kas kecil sebesar 5 juta. Oke, pada tanggal 21 melakukan pengisian kembali kas kecil sebesar 6 juta. Maka jurnalnya yaitu kas kecil pada bank sebesar 6 juta. Oke, pada tanggal 30 terdapat 3 transaksi, yaitu transaksi yang pertama menerima jasa giro dari Bank ABC sebesar 50 juta. Perhitungannya yaitu jasa giro sebesar 50 juta, PPh finalnya maka dari 50 juta dikali dengan 20%, maka hasilnya adalah 10 juta. Untuk jurnal menggunakan metode bruto. Jurnalnya seperti ini, yaitu bank sebesar 40 juta, PPh final sebesar 10 juta, pada pendapatan jasa giro sebesar 50 juta. Oke, transaksi yang kedua pada tanggal 30, menerima bunga deposito dari Bank ABC sebesar 25 juta. Perhitungannya bunga deposito sebesar 25 juta. Maka PPh finalnya dari bunga deposito 25 juta dikali dengan 20%, maka hasilnya adalah 5 juta. Jurnalnya masih menggunakan metode yang sama, yaitu metode bruto. Bank sebesar 20 juta, PPh final sebesar 5 juta pada pendapatan bunga deposito sebesar 25 juta. Oke, transaksi yang ketiga, pada tanggal 30 menerima pembayaran atas sewa ruko dengan total invoice sebesar 100 juta. Perhitungannya pendapatan jasa giro 100 juta, maka dikali dengan 10%. Hasilnya adalah 10 juta. Masih menggunakan jurnal yang sama, yaitu jurnal metode bruto, yaitu kas di bank sebesar 90 juta, PPh final 10 juta, pada pendapatan sewa ruko sebesar 100 juta. Oke, terima kasih.